Boleh dikenalkan singkat dulu? Iya, nama saya Regina Amalia Soliha. Kebetulan saya memang sering nulis dari kecil sih sebenarnya, cuman baru-baru menerbitkan buku itu baru karena pertamanya saya juga publish di Wattpad kan, tapi kebetulan alhamdulillahnya ada beberapa penerbit yang meminang karya saya sampai akhirnya bisa menerbitkan 3 buku untuk sekarang. Apa sih Kak yang pertama yang menginspirasi Kakak tuh buat nulis buku? Kalau yang pertama itu inspirasinya sebenarnya dari kecil saya udah selalu baca buku cerita rakyat atau enggak. SD itu kan dikasih ya buku itu saya selalu baca. Terus kalau SMP saya lebih sering baca novel-novel yang kecil yang seukuran ini lebih gede dikit lah ya. Itu cerita tentang cinta-cintaan. Terus di situ juga saya perdengaran sama mama saya tuh karena tetangga baca buku aku jangan dibaca itu cerita orang dewasa karena emang 17 plus kan. Itu saya masih kayaknya 15 tapi kurang buat doang ya. Ya udah itu udahlah dilarang sama mama saya beralih ke Wattpad karena waktu itu emang mulai kenal juga Wattpad kan pas kelas 9 SMA. Jadi Wattpad saya sering baca cerita-ceritanya yang sebenarnya temanya itu hampir sama semua. Pasti ceritanya tentang romantis anak SMA di motor, apalagi si Ipo, sebenarnya yang gak masuk akal ya anak SMA jadi pemimpin di motor SMP orang, tapi ya karena justru keanehan itu yang bikin saya suka gitu. Jadi pada akhirnya saya juga memutuskan kayaknya gue juga pengen nulis ini deh yang temanya kayak gitu tapi ceritanya itu versi gue sendiri gitu loh. Itu pertama inspirasinya dari bacaan sebelumnya. Untuk buku pertama yang terbit pada tahun berapa dan bagaimana proses kreativitas waktunya? Kalau pertama itu judulnya Segeras. Sebenarnya nulisnya itu udah lama dari 2018. Itu aku nulis sekitar sebulan. Cepet apa ya? Cepet sih itu. Maksudnya karena waktu itu aku nulis emang pas kelas 1 SMA kan. Ya anak SMA pasti kesibukannya langsung belajar. Maksudnya nggak kayak anak kayak seumuran aku sekarang mungkin yang pikirannya itu gak investasi di pendidikan gitu. Tapi ada hal lain yang bersifat duniawi juga. Terus pertamanya aku terbitin di Wattpad dulu di publish kan. Tapi kan waktu itu gak ada seksi, kita mau bisa baca langsung masuk, siapapun bisa baca. Ada penerbit namanya aku lupa, kalau nggak salah ya Ukis apa gitu lah, lupa pokoknya udah berapa tahun yang lalu, udah 5 tahun yang lalu. Akhirnya ditawarkan aku kalau menerbit enggak gitu loh. Akhirnya udah tuh aku menerbitin. Itu prosesnya agak lama penerbitannya karena emang si bukunya sendiri itu tebal banget. Temanya juga tulisan pertama kan ya, nggak revisi, itu belum mau revisi sama sekali buku. Kan mereka juga punya tim editor. Itu udah diedit, dikurang-kurangin sampai gitu, tapi tetap tebal ya karena emang ada bagian-bagian yang jadi sambung menyambung antara bagian yang sebelumnya itu. Jadi emang ada semangat editor. Kita berapa 8 bulan belum ditambah itu penerbitannya dulu. Ya kayaknya bisa terbitan bisa pada tahun 2020 pas COVID. 2021. Iya. Dari sekian banyak buku yang Kakak tulis nih, ada nggak sih yang mewakili visi sastra? Semuanya. Aku menerbitkan buku 3. Itu 3-tiganya sebenarnya temanya sama kayak yang tadi aku udah di Wattpad kan, tentang percintaan SMA, geng motor, gitu. Kalau yang pertama itu yang saya tadi tahun 2021 apa 2020 sebenarnya lupa sih aku orang udah lupa kan. Yang kedua judulnya Sacrifice, itu terbit di 2022. Yang ketiga itu My Little Rose, tahun terbit di 2024, baru banget terbit pas aku kuliah. Tapi ketiganya itu masih tulisnya kita pas aku kelas 1 atau 2 SMA itu punya sebelum COVID lah. Karena semenjak COVID kan aku juga aktif di ini ya, di seni musik juga. Jadi waktu buat menulis itu berkurang dan akhirnya tulisan-tulisan aku tuh malah jadinya gak lanjut karena emang ada kesibukan lain. Seiring berjalannya waktu kuliah juga kan makin padat waktunya, akhirnya nggak sempat dan belum ada kepikiran lagi buat mau nulis apa gitu. Kalau misalnya visi, ya semuanya mewakilkan visi layaknya seorang penulis. Dan ketika kita kembali ke definisi sastra, ya tujuannya untuk menyampaikan ide dan gagasan kan.
Intinya semua ide-ide aku itu tertuang di dalam ketiga karya aku, dan ada beberapa bagian atau scene atau karakter atau nama tokoh pun itu aku pakai nama teman-teman SMA aku. Terus ininya juga cerita-ceritanya ada nyomot-nyomot dikit dari kehidupan pribadi aku, karena aku juga dulu kebetulan ikut bela diri juga kan. Jadi ada tuh yang novel yang pertama Sadar itu emang nyeritain tentang iya cara bela diri. Menurut kakak nih bagaimana sih perkembangan sejarah sastra di Indonesia dari masa ke masa? Dari masa ke masa menurut aku perkembangannya itu cukup mewakilkan dari zaman di mana sastra itu ditulis. Kayak Al-Khatam, Balai Pustaka itu kan dia masih kental banget sama budaya ya, sama sosial budaya. Contohnya kayak novel Siti Nurbaya yang masih kental banget dengan ada perjuangannya. Terus seiring berjalannya waktu ada Al-Khatam Zaman Baru yang si karyanya itu yang tadi kita tahu itu memang mewakilkan masa itu gitu, gimana keadaan pada masa itu. Terus seiring berjalannya waktu sekarang kan banyak tuh di website ya, kalau sekarang banyak cerita-cerita yang diangkat ke layar TV, ke series, itu menurut aku udah cukup mewakilkan masa sekarang gitu. Iya, intinya pada mewakili masa di mana dia ditulis, diciptakan. Ada nggak sih kak era atau gerakan sastra yang tertentu yang paling mempengaruhi gaya penulisan kakak? Kalau aku yang mempengaruhi gaya penulisan era ini, era modern pastinya ya, tahun 2015 ke atas, karena emang aku senang baca tuh. Emang kebetulan aku nggak baca karya-karya yang klasik gitu kan, karya-karya Rusli, karya Tokoperan itu aku sebenarnya emang nggak pernah di situ, karena aku emang ini banget buat PE, karena tadi itu bawa aku melarang aku buat sembarang baca gitu, jadi dibatasin. Kalau di PP kan dia nggak tahu ya, dia nggak tahu ada di bawah itu, nggak tahu ada PP, jadi udah aku baca di PP. Jadi gaya penulisan aku keluar itu mengikuti gaya bagaimana pas standar di Wattpad yang rata-rata tuh pakai bahasa yang ini, bahasa yang gampang dimengerti gitu. Beda sama sastra klasik yang bahasanya kadang-kadang lain kuno, susah juga sih. Jadi Indonesia yang kuno banget gitu. Siapa sih kak tokoh Indonesia yang klasik atau yang modern yang kakak kagum? Kalau tokoh, aku pertama baca di Wattpad itu, dan sampai sekarang karya-karya aku tuh memang inspirasi aku Poppy Pertiwi, tau gak yang nulis buku Galaksi ya. Kemarin sempat ada filmnya tuh yang main Brian Mani itu ya, itu aku suka banget tuh sama ceritanya, makanya aku juga bikin cerita yang sama, tapi bukan niru ya, maksudnya aku bikin dengan versi aku sendiri, tapi dengan dari inspirasi karya-karyanya Poppy. Itu aku suka banget sama dia. Dia tuh apa ya, dia pinter banget menghidupkan karakter, jadi seolah-olah si tokoh itu tuh hidup, sampai punya akun IG. Apa tuh namanya, role play ya, RP gitu. Itu aku suka banget sama dia, gara-gara RP-nya banyak, berarti kan dia sukses dong menghidupkan karakter lewat ceritanya. Udah sih itu. Menurut kakak nih kak, karya sastra dahulu tuh lebih syarat nilai perjuangannya dibandingkan dengan karya sastra sekarang. Iya, menurut aku kayak gitu, karena aku emang nggak baca karya-karya klasik. Cuman kalau yang aku tahu dari pembahasan dosen, pembahasan teman, atau mungkin aku baca-baca buku tentang review novel klasik tuh, emang rata-rata tahu nggak pilihannya novel yang Pramudia Anantatur yang dulu nulis itu aku nggak baca, tapi aku nonton filmnya. Ya dari situ aja aku udah bisa lihat, wah ini bener sih memperjuangkan waktu itu kan lagi masa kolonial ya. Terus selain itu ada India, ada Orde Baru, belum bercerita tahu. Nah itu juga menurut aku itu perjuangan banget ya, maksudnya meskipun dia udah beda masa, tapi ya bener itu dia yang tadi aku setuju, kalau sastra klasik itu malah lebih